filsafat yang saya hormati, ini adalah video saya yang kedua dalam proyek filsafat dalam 3 pertanyaan. Video sebelumnya saya sudah berusaha menjawab pertanyaan seberapa penting sih upaya mencari kebenaran dalam hidup manusia, terutama hidup filosofis. Dan untuk video kali ini saya akan menjawab pertanyaan apa itu kebenaran. Nanti di video kali depan saya akan menjawab pertanyaan bagaimana upaya manusia untuk mencapai atau menemukan kebenaran. Teman-teman sebetulnya bisa mengecek dalam channel saya ini. Saya memiliki 4 video yang telah membahas tentang apa itu kebenaran, yakni kebenaran korespondensi, kebenaran pragmatik, kebenaran koherensi, dan kebenaran performatif. Nah, apakah kemudian saya akan mengulang 4 jenis kebenaran itu dalam video ini? Tentu tidak. Dalam video ini saya akan berusaha menjelaskan kebenaran yang sifatnya lebih fenomenologis, dan dalam hal ini saya sangat terpengaruh atau terinspirasi oleh konsep kebenaran yang dimaksudkan atau yang dikemukakan oleh Martin Heidegger. Dan nanti teman-teman akan melihat bahwa kebenaran yang saya rumuskan dalam video ini adalah kebenaran yang lebih primordial, dalam arti kebenaran yang melampaui dari 4 jenis kebenaran yang saya kemukakan, yang telah saya kemukakan dalam video-video saya sebelumnya. Nah, kalau begitu kebenaran yang dimaksud itu apa dalam pengertian yang lebih primordial atau yang lebih mampu melampaui 4 kebenaran itu? Rekan-rekan, kebenaran dalam bahasa Yunani kuno itu adalah aletheia, dan kata ini dimaksudkan sebagai keadaan di mana sesuatu menjadi tidak tertutup, menjadi tidak tersembunyi, sesuatu menjadi nyata atau menjadi terbukti. Dalam hal ini kebenaran itu identik dengan sesuatu yang evident, sesuatu yang tersingkap. Aletheia juga serentak berarti faktualitas atau realitas. Lawan dari kata ini adalah lete, yang artinya pelupaan atau keadaan terlupa, oblivion atau keadaan keterlupaan, forgetfulness, atau juga penyembunyian yang disebut sebagai concealment. Nah, itulah makna dasar atau makna berdasarkan kamus dari apa itu kebenaran atau aletheia. Teman-teman, mari kita tidak boleh lupa bahwa hidup di jalan filsafat itu adalah upaya yang tak berujung, upaya yang terus-menerus untuk menemukan kebenaran dan hidup berdasarkan kebenaran tersebut. Nah, ini dilakukan pertama-tama bukan dengan mengobjekkan realitas, tetapi dengan membiarkan realitas menampakkan dirinya. Inilah yang disebut sebagai kebenaran fenomenologis. Nah, kalau kita bandingkan dengan 4 jenis kebenaran yang telah saya deskripsikan dalam 4 video sebelumnya, jenis-jenis kebenaran itu tampaknya mengobjekkan realitas. Kita ambil contoh misalnya kebenaran korespondensi, dalam arti kesesuaian antara realitas yang menampakkan diri dan apa yang dipikirkan. Itu kita melihat bahwa tentu subjek mengobjekkan realitas. Ingat pemikiran seorang René Descartes mengenai res cogitans dan res extensa, di situ akan nyata benar. Nah, sekali lagi, kalau kita mengerti bahwa seluruh upaya filsafat dan hidup filosofis itu adalah menemukan kebenaran dan hidup berdasarkan kebenaran tersebut, maka mari kita juga ingat bahwa senjata utama filsafat sebenarnya adalah mengajukan pertanyaan. Nah, tetapi mari kita ingat bahwa objek yang dipertanyakan itu bukanlah objek yang berjarak. Sekali lagi, objek yang kita pertanyakan itu adalah suatu objek yang bukan berjarak. Mengapa demikian? Karena kalau objek diposisikan sebagai objek yang berjarak, maka kita cenderung untuk mengobjektivasi, menempatkan relasi subjek-objek sebagai dalam tanda petik relasi penaklukan. Objek yang tentangnya kita pertanyakan itu adalah
dia yang adalah bagian dari adanya kita. Dalam hal ini terutama misalnya pemahaman mengenai manusia misalnya, maka praktis yang lain itu atau lian itu tidak bisa kita objekkan. Kita memahaminya dalam relasi atau apa yang disebut sebagai hubungan relasional. Yang lain atau dia adalah sumber kekaguman karena kita membiarkan yang lain atau kita membiarkan dirinya hadir dalam caranya sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan relasi subjek yang tidak mengobjekkan yang lain, tetapi sebuah relasi yang lebih fenomenologis. Jenis kebenaran yang saya coba deskripsikan dalam video ini terutama adalah kebenaran menyangkut relasi kita dengan sesama kita, dengan orang lain, relasi antar manusia, relasi antar subjek-subjek. Dalam arti itu maka kita mengerti bahwa kita tidak bisa mengobjekkan orang lain. Nah, berangkat dari sini pertanyaan kita mengenai jati diri dari orang lain, dari lian, dari dia yang menampakkan diri kepada kesadaran kita, itu sebetulnya tidak berangkat dari suatu kalkulasi epistemik tertentu atau tidak berangkat dari seonggok pandangan teologis yang bersifat hitam putih. Kalau teman-teman mengecek dan memirsa video saya sebelum dari video ini, di situ saya ada beri contoh mengenai bagaimana kita memahami orang lain yang terkena musibah atau bencana sebagai yang mengalami kutukan dari Tuhan. Nah, kalau kita memahami dalam cara itu, maka sebetulnya kita berangkat dari satu cara berpikir tertentu, suatu episteme tertentu, dan berdasarkan cara berpikir demikian, seperti itulah kita berusaha untuk memahami suatu fenomena atau memahami sesama. Nah itu yang kemudian dalam arti itu kita cenderung mengobjekkan yang lain, kita cenderung menghakimi atau menjudge yang lain berdasarkan kategori epistemik kita tertentu. Nah, dalam arti itu kita akan sulit memahami secara otentik keberadaan yang lain atau sesama kita. Nah, mari kita lihat bahwa kehadiran yang lain, kehadiran lian atau kehadiran the others itu bukan pertama-tama untuk memenuhi salah satu atau lebih dari kategori yang kita bangun atau kita persiapkan sebagai semacam senjata untuk memahami mereka. Ini juga perlu ditekankan bahwa sebetulnya kita memiliki semacam kecenderungan alamiah ini dari dalam diri kita sendiri untuk mencoba mengoperasikan kategori-kategori dalam pikiran kita setiap kali kita berhadapan dengan suatu realitas di luar diri kita, entah itu benda mati maupun benda-benda hayati. Dan itu sekali lagi akan menyulitkan kita untuk memahami yang lain atau lian. Nah, mari kita ingat juga bahwa yang lain atau sesama kita atau the other atau lian itu hadir selalu dalam keunikannya. Lian itu memasuki kesadaran kita dengan seluruh kekayaannya, dan praktis itu terjadi karena kita membangun relasi dengan yang lain itu. Nah, itu saya sudah menegaskan sebelumnya bahwa senjata andalan filsafat itu adalah mengajukan pertanyaan dan pertanyaan lagi. Nah, ini bisa menimbulkan kebingungan atau keraguan dari sebagian teman-teman. Pasti ada yang bertanya, lah, bukankah dengan mengajukan pertanyaan itu sama dengan mengobjekkan sesuatu? Betul bahwa jalan menemukan kebenaran itu adalah jalan tanya, jalan kesangsian, dan jalan keraguan, dan memang filsafat menganjurkan demikian. Tetapi mari kita ingat bahwa jalan tanya atau jalan keraguan yang kita lewati itu dilalui dengan cara membiarkan yang lain atau membiarkan lian itu menyingkapkan atau mengungkapkan diri. Ini saya kira pelajaran fenomenologi yang paling dasar adalah membiarkan yang lain menampilkan dirinya kepada kesadaran kita tanpa kita berusaha memahami yang lain itu berdasarkan kategori-kategori pemikiran yang kita bangun sendiri. Nah, dengan cara demikian maka di hadapan lian yang menampakkan diri tersebut kita seakan-akan menangkap kekayaan dirinya,
menangkap seluruh jati dirinya dalam keotentikannya. Dan dengan begitu, saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya amunisi epistemik yang sudah kita bangun itu seakan-akan menjadi tumpul, menjadi lumpuh di hadapan lian yang menampakkan diri tersebut. Nah, menurut saya, tendensi objektivasi kita itu akan hancur lebur oleh kekayaan makna dari lian. Dan saya kira dalam pengalaman sederhana pun kita mengalami itu. Misalnya, kalau kita sebelum mengetahui atau mengenal sesuatu, kita terlebih dahulu membangun persepsi mengenai sesuatu atau seseorang itu. Nah, dan paling nyata kelihatan misalnya dalam relasi dengan orang lain, dengan manusia. Ketika kita berelasi dengan orang tersebut dan kita memberi ruang untuk orang tersebut menyingkapkan atau mengungkapkan diri dalam seluruh kepenuhan dan dalam seluruh kesejatian dirinya, maka di situ kita dapat menyadari bahwa ternyata apa yang kita pikirkan mengenai orang tersebut bisa sama sekali salah atau bisa terverifikasi. Ini sesuatu yang sangat lumrah dan biasa dalam refleksi filosofis. Teman-teman, realitas yang menampakkan diri kepada kesadaran kita tersebut, terutama manusia atau yang lain atau lian, di satu pihak itu memang menyatakan diri dalam keotentikannya sebegitu rupa sehingga kita tidak bisa berbuat lain selain merasa kagum dan terpesona dengan realitas tersebut. Tetapi di lain pihak, realitas yang menampakkan diri itu bisa jadi sesuai atau cocok dengan kategori epistemik tertentu yang sudah kita punya atau yang sudah kita bangun sebelumnya sebagai pengetahuan bawaan kita. Saya memang mengatakan bahwa objek yang menampakkan diri kepada kesadaran kita dalam keotentikan atau kesejatian dirinya memang menimbulkan keterpesonan dan kekaguman dalam diri kita, dalam kesadaran kita. Tetapi saya tidak memaksudkan itu sebagai sesuatu yang menimbulkan sikap dogmatis dalam arti sikap yang menerima begitu saja. Justru kekaguman itu memicu pertanyaan yang lebih lanjut dan kemudian membuat kita semakin mendalami dan semakin mengenal yang lain yang menampakkan diri kepada kesadaran kita tersebut. Dan sekira ini lingkarannya akan terus menjadi seperti itu. Dan yang kedua, saya mengatakan bahwa yang lain yang menampakkan diri dalam kesejatiannya itu kemungkinan juga sesuai dengan pemahaman awal atau pemahaman dasar kita mengenai objek tersebut. Nah, kesesuaian itu pertama-tama bukan karena objektivasi atas realitas atau objektivasi atas yang lain, tetapi sebagai semacam pertemuan antara keotentikan diri dengan kehadiran pengada-pengada, termasuk pengadaku, yakni aku sendiri yang sedang memikirkan dan yang sedang mengagumi yang lain tersebut. Mari kita ambil satu contoh sederhana. Misalnya saya berelasi dengan seseorang, sebut saja si A. Nah, sebelum si A itu menampakkan diri atau menyatakan diri dalam keotentikannya kepada saya memiliki semacam prakesadaran mengenai si A tersebut. Misalnya saya menganggap atau berpikir bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab dan semacamnya. Ini kategori-kategori yang saya bangun dalam diri saya mengenai si A. Nah, ketika saya mulai berelasi dengan si A, secara fenomenologis saya menanggalkan terlebih dahulu kategori-kategori tersebut dan memberikan kesempatan kepada si A untuk menyatakan dirinya. Nah, di akhir dari relasi tersebut, ternyata kemudian saya menyadari bahwa memang si A itu orang yang baik, orang yang jujur dan orang yang bertanggung jawab. Nah, di sini menjadi semacam sesuatu yang cocok atau klop antara kesadaran pra-refleksi saya mengenai si A dan kenyataan sejati bahwa si A memang memiliki sifat yang demikian. Ini yang saya maksud dengan sesuatu yang menjadi klop atau menjadi nyambung antara kesadaran saya mengenai si A dan si A yang menampakkan diri. Tetapi perhatikan bahwa kesadaran saya mengenai si A ini
tidak dibangun berdasarkan objektivasi saya terhadap Sia, dalam arti saya mengoperasikan seluruh kategori saya mengenai yang baik, yang jujur dan bertanggung jawab itu untuk menjadi teropong untuk menemukan sifat-sifat itu dalam diri Sia. Tetapi Sia yang justru menampakkan diri kepadaku, dan kemudian di akhir dari relasi itu saya menyadari atau menemukan bahwa ternyata Sia memang memiliki sifat-sifat yang demikian. Dalam lanskap fenomenologis semacam inilah kita bisa mengerti Lian, atau kita bisa mengerti the others, bukan sebagai keberbedaan, yang lain sebagai yang berbeda, tetapi sebagai pengada yang unik dan membangkitkan rasa kagum. Orang lain dan seluruh fenomenanya adalah dia yang memanifestasikan dirinya apa adanya, apa yang disebut sebagai self-showing manifest. Kesabaran dan kesedihan kita dalam membiarkan yang lain menyatakan atau menampakkan diri kepada kesadaran kita, itu menjadi jaminan bagi keberlangsungan penyingkapan diri. Nah, tanpa kesabaran, tanpa sikap semacam itu, kita akan jatuh ke dalam upaya objektifikasi, dan dengan demikian yang lain itu ogah atau emoh atau gagal menyatakan atau menampakkan dirinya kepada kita. Demikianlah teman-teman, kebenaran yang kita cari dan kita usahakan itu selalu dalam kondisi membiarkan yang lain atau membiarkan Lian menyatakan atau menyingkapkan dirinya. Sebaliknya, upaya mengobjekkan atau mengkategorisasi Lian atau yang lain berdasarkan kriteria-kriteria epistemik atau kriteria-kriteria ideologis kita hanya akan membawa kita kepada apa yang disebut sebagai keterlupaan, forgetfulness, atau ketertutupan akan ada itu sendiri. Dan kalau teman-teman perhatikan, itulah yang disebut sebagai lete atau sebagai lawan dari kebenaran, aletheia. Itulah saat dimana kegelapan itu menyelimuti jalan menyingkapkan kebenaran, dan selama kita masih memiliki cara pandang demikian, kegelapan akan terus menutupi kesadaran kita, sehingga kita akan sulit memahami yang lain dalam keautentikan dan kesejatian dirinya.